Malam itu, angin berhenti berembus. Daun-daun diam seolah tak berani bergerak. Orang-orang desa selalu berpesan kalau lewat pohon randu besar di ujung sawah. Jangan menoleh, jangan berbicara, dan jangan berhenti. Karena di sanalah penjaga lama yang tak pernah mati masih berdiri menunggu. Namaku Ardi. Aku dan dua temanku, Bagas dan Reno, pulang larut malam setelah memancing di sungai belakang desa. Kami tertawa sepanjang jalan, membawa hasil tangkapan yang lumayan banyak. Tapi tawa kami berhenti begitu kami melihatnya di kejauhan. Pohon randu tua. Satu-satunya jalan pulang adalah jalan setapak yang melewati pohon itu. Pohon itu menjulang tinggi, hitam pekat, dan ada lubang besar di bagian batangnya. Akar-akarnya menjalar seperti ular mati yang mengeras. Begitu kami mendekat, udara mendadak dingin menusuk tulang. Suara jangkrik dan kodok yang tadi ramai kini menghilang, hening. Hanya ada suara langkah kaki kami yang terdengar terlalu keras di atas tanah kering. Rasanya seperti ada ratusan mata yang mengawasi dari kegelapan. Bagas mulai gelisah, memegang erat senternya. Reno terus menunduk, mempercepat langkah. Aku mencoba tetap tenang, tapi bulu kudukku sudah berdiri. Tiba-tiba, "Kalian mau kemana?" Suara itu berat, parau, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh tanah kering dan kerikil. Kami semua berhenti membeku. Jantungku serasa mau meledak. Suara itu datang dari arah pohon randu. Kami saling pandang. Wajah kami pucat pasi. Bagas gemetar hebat, senternya jatuh dari tangannya. Reno berbisik panik. Suaranya tercekat. Jangan jawab, itu bukan manusia." Namun, aku terlambat. Rasa takut membuatku melakukan hal bodoh. Aku cuma lewat," jawabku terbata-bata. Kesalahan fatal. Sekejap setelah aku menjawab, bau bangkai yang sangat busuk memenuhi udara. Seperti bau daging yang membusuk selama berminggu-minggu. Sangat menyengat sampai aku ingin muntah. Dari balik batang pohon randu, sesuatu yang sangat besar dan gelap bergerak. Tingginya hampir 2 meter. Bulu hitam lebat menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti bayangan raksasa. Matanya merah menyala seperti bara api, menatap lurus ke arah kami. Dan mulutnya tersenyum sangat lebar, memperlihatkan jiji-jiji besar dan runcing. Genderuwo, sosok itu melangkah keluar dari kegelapan. Kakinya terbalik dengan tumit di depan. Kukunya yang panjang dan hitam menggores tanah saat ia berjalan, menciptakan suara gesekan yang mengerikan. Ia menatap kami satu persatu. Senyumnya tidak pernah pudar. "Pohon ini milikku," suaranya bergema lagi, membuat tanah di bawah kaki kami seakan bergetar. "Yang berani lewat harus tinggal." Reno tidak tahan lagi. Ia menjerit dan berlari sekuat tenaga menjauhi kami. Tapi belum 10 langkah ia berlari. "KRAKK." Suara tulang patah terdengar sangat jelas. Tubuh Reno terangkat ke udara, seolah dilempar oleh kekuatan tak terlihat, lalu dibanting dengan keras ke tanah. Dia tidak bergerak lagi. Bagas menjerit histeris. Ia jatuh terduduk, menangis ketakutan. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti dipaku ke tanah. Aku tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap ngeri pada sosok itu yang kini semakin mendekat. Napasnya panas dan busuk menerpa wajahku. Aku bisa melihat setiap detail mengerikan dari wajahnya. "Dulu, pohon ini tempat tumbal," bisiknya. "Sekarang, aku penjaganya." Saat aku pikir ini adalah akhir hidupku, tiba-tiba terdengar suara azan dari kejauhan. Samar, tapi nyata, suara azan subuh. Makhluk itu menggeram marah. Raungannya penuh kebencian. Tubuhnya perlahan memudar menjadi bayangan. Namun sebelum banner-banner menghilang, ia berbisik tepat di telingaku, dengan suara yang akan terus menghantuiku selamanya. "Lain kali, aku tidak akan melepaskanmu." Setelah itu, semuanya gelap. Aku pingsan. Keesokan paginya, aku ditemukan sendirian oleh para petani, berbaring tak sadarkan diri di bawah pohon randu. Bagas ditemukan beberapa meter dariku, pingsan karena syok. Tapi Reno tidak pernah ditemukan. Polisi dan warga desa mencarinya selama berminggu-minggu, tapi tidak ada jejak sama sekali. Seolah
ia lenyap di telan bumi. Sampai sekarang, pohon randu itu masih berdiri tegak di ujung sawah. Tak pernah ada yang berani menebangnya. Tak ada yang berani menyentuhnya, dan sampai sekarang, setiap kali aku terpaksa lewat di dekatnya saat malam hari, aku masih mendengar suara berat itu dari balik pohon. Kamu sudah janji akan kembali. Pohon randu itu masih berdiri. Penjaganya masih ada. Dan mungkin saja, ia sedang berdiri di belakangmu saat kamu mendengar cerita ini. Jika kamu pernah melewati pohon tua sendirian di malam hari, tulis ceritamu di kolom komentar. Aku ingin tahu, aku tidak sendirian. Like jika kamu merinding, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Ingat, tidak semua cerita horor hanya sekadar cerita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetaplah waspada.